ini yang kami hormati Ketua Stikes Tanah Toraja, yang kami hormati Ketua Prodi S1 Stikes Tanah Toraja, yang kami hormati Kepala Seksi Keperawatan Rumah Sakit Elim Rantepao, yang kami hormati Kepala Rawat Inap Rumah Sakit Elim Rantepao, yang kami hormati Ketua Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Elim Rantepao, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Ruangan Rumah Sakit Elim Rantepao, yang kami hormati Bapak Ibu Preceptor Klinik dan Preceptor Lahan, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Stikes Tanah Toraja yang akan mengikuti praktik di Rumah Sakit Elim Rantepao. Adapun susunan acara kita sampai siang hari nanti, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dan arahan sekaligus penerimaan secara resmi mahasiswa praktik oleh Direktur Rumah Sakit Elim Rantepao. Yang keempat, penyampaian program praktik dari institusi sekaligus penyerahan mahasiswa untuk melaksanakan praktik di Rumah Sakit Elim Rantepao. Yang kelima, arahan dan sambutan dari Ketua Stikes Tanah Toraja, Reseptor Lahan dan Kepala Ruangan tempat praktik. Yang ketujuh, penyampaian tata tertib Rumah Sakit Elim Rantepao. Yang kedelapan, diskusi singkat tentang pelaksanaan praktik. Yang kesembilan, orientasi materi. Yang kesepuluh, orientasi klinik ruangan, dan yang ke-11, penutup. Acara selanjutnya baik Bapak Ibu, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Nasrut Tandiri Esket. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa, dan yang beragama Kristen saya pimpin kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap hal yang boleh kami alami dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk penyertaan kepada kami semua. Kami boleh berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini ya Tuhan, dalam rangka penerimaan mahasiswa Stikes Tanah Toraja untuk praktek di tempat ini. Bapak, berkati mahasiswa, berkati pembimbing yang akan melaksanakan praktek ini ya Tuhan. Biarlah semuanya itu Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga apa yang diharapkan boleh tercapai itu dengan kehendak-Mu. Allah Bapa kami dalam surga, serahkan kegiatan kami pada pagi sampai selesai nanti ya Tuhan, kami serahkan hanya kepada kami. Itulah doa dan permohonan kami ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Nasrut. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Stikes Tanah Toraja, sekaligus akan menyampaikan program praktik dan menyerahkan mahasiswa untuk melaksanakan praktik di Rumah Sakit Elim Rantepao. Kepada Bapak Herman Dambi Limbong, SK-Nas MPET, disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita menikmati acara penerimaan mahasiswa praktek belajar klinik semester 4-6 program S1 Perawatan Stikes Tanah Toraja. Yang saya hormati Bapak yang mewakili direktur, dalam hal ini bagian manajer pelayanan medik Rumah Sakit Elim Rantepao. Yang saya hormati Kondik bersama stafnya, rekan-rekan pembimbing atau preceptor dari Rumah Sakit Elim Rantepao. Yang saya hormati Ketua Program Wakil Ketua Bagian Kemahasiswaan, Ketua Program Studi baik
S1, S3 dan rekan-rekan pembimbing dari Stiker Toraja bersama segenap pengelola tempat hadir, adik-adik peserti mahasiswa Stiker Toraja yang sama-sama saya kasihi dan saya banggakan. Sekali lagi patut kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kasihnya kepada kita semua sehingga boleh ada pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Bapak Direktur, kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan kegiatan yang sudah berulang kali, cuma dengan peserta yang ada. Cuma mohon maaf, Pak Dokter, saya berada di ruangan ini sepertinya di kelas di Stiker Toraja. Iya, kenapa? Karena yang di depan saya semua ini di benak saya mahasiswa. Karena di Stiker Toraja Pak Dokter ada mahasiswa kelas pegawai, nah ini mereka, dan mahasiswa reguler. Ya, cuma ada di mahasiswa daun parampeda itu semua sama-sama tidak. Bapak Ibu pembimbing ini sudah lebih dari di atas dari kamu, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa Stiker Toraja harus bangga karena yang menjadi preceptor atau clinical instructor atau pembimbing kamu adalah semua yang saya lihat ini dari alumni Stiker Toraja ya, jabatan. Nah, oleh karena itu adik-adik, ya, sebelum saya menyampaikan program, adik-adik ingat apa yang saya sampaikan dan teman-teman pengelola waktu pembekalan, ya, bahwa ketika adik praktik di sini, adik-adik itu tidak akan ditahu oleh pasien bahwa kamu itu mahasiswa, tapi kamu itu adalah pegawai. Nah, nanti kan tidak pakai baju untuk beauty, pakai baju untuk beauty, tidak ada bedanya. Oleh karena itu ingat yang saya sampaikan. Maknai itu yang kamu pakai sekarang, kap, ya, ingat itu. Apa itu kap? Ya, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ya, pokoknya ingat bekal yang diberikan pada saat pembekalan. Yang saya hormati Bapak Kepala, yang Bapak Manajemen, ya manajer, ya bersama Komkorti dan rekan-rekan preceptor. Adik-adik kita ini akan melaksanakan praktek belajar klinik yang kedua, dan mereka ini akan melaksanakan tugas atau melaksanakan praktek selama 2 Juli. Jadi mohon Bapak Ibu nanti ketika kita diskusi seperti berkaitannya dengan bimbingan, kita akan menyatukan persepsi bagaimana pembimbingan ke depan supaya apa yang diharapkan boleh terlaksana dengan baik, dan tentunya ini menjadi harapan kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami dari Stiker Toraja senantiasa membenahi diri, dan untuk ya kita akan upayakan memulai bahwa setiap mahasiswa selesai praktik kita akan mohon bantuan kepada bagian koordinator atau bagian pelayanan untuk membantu kami mengisi kuesioner kepuasan bagaimana mahasiswa ini melaksanakan praktek, dan demikian sebaliknya kami akan melaksanakan berikan kuesioner ke mahasiswa bagaimana proses pembimbingan dan pelayanan di rumah sakit ini. Tentunya itu kita akan berikan bekal untuk menata pelayanan lebih baik lagi ke depan, baik antara rumah sakit maupun institusi. Karena dengan adanya kerjasama yang kita sepakati, tentunya kita akan menjaga dan meningkatkan pelayanan ini untuk keberadaan kedua bagian pelayanan ini baik rumah sakit maupun institusi. Nah, sekali lagi adik-adik, tolong waktu yang ada yang digunakan baik-baik, dan menyangkut aturan lainnya kurang lebih sama dari institusi, nanti akan disampaikan bagaimana aturan main di sini, ya, termasuk SIM-nya, ya, pergantian dinas itu nanti kami serahkan. Jadi kami tidak akan banyak campur, tapi kami tidak akan lepas juga karena dari institusi akan juga senantiasa mendampingi akhirnya bersama-sama dengan rekan-rekan klinikal di struktur. Cuman kehadiran kami mungkin terbatas, tidak akan sampai ke pasien untuk baik teaching karena ada beberapa hal yang perlu kita jaga.
kalau mau sampaikan itu mungkin kami juga dari institusi perlu dimintai STR, tapi tidak akan sampai begitu karena jadi ada batas kewenangan. Jadi dengan adanya aturan yang ada, tidak mungkin kami kan seperti perawat yang di sini yang ada STR untuk langsung ke pasien. Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya koordinasi yang baik, mungkin melihat ya tanpa campur tangan, dan mungkin itu yang perlu nanti kita akan bahas dalam pertemuan antara sektor dan institusi dan Stiga Sang Toraja. Mungkin itu kaitannya dengan kegiatan ini, dan saya mewakili Sivitas Akademika Stiga Sang Toraja menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan rumah sakit, dalam hal ini direktur, juga kepada kepala manajer bidang pelayanan medik dan semua jajarannya, baik Komkodim dan rekan-rekan perawat yang ada di rumah sakit ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang sudah dirajut dari awal ya tidak berakhir di sini, tapi seterusnya ya, kalau boleh seumur rumah sakit ini dan seumur Stiga Sang Toraja itu kerjasama yang sudah ada tetap berjalan dengan baik. Tentunya mungkin ke depan dengan adanya perpanjangan supaya tidak rumit, ada waktu untuk memperpanjang, jadi tidak tiba waktu tiba masa, jadi ada prosedur yang mudah-mudahan dan mudah-mudahan rumah sakit Eli Rantepao tetap memprioritaskan kalau boleh Stiga Sang Toraja. Kenapa saya mengatakan kalau boleh diprioritaskan Stiga Sang Toraja, karena Stiga Sang Toraja ada di Toraja Utara dan rumah sakit ini Rantepao ada di Toraja Utara. Ya, mungkin jujur saja Pak Dokter, saya kecewa kalau dari luar diutamakan, kalau kita di sini tidak diutamakan. Ya mohon maaf ya. Ya, jadi mungkin itu tentunya kesempatan ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih kebersamaan. Mudah-mudahan bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat dalam menata pelayanan sesuai dengan talenta yang diberikan kepada kita semua. Sekiranya demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, dan untuk selanjutnya penyerahan mahasiswa berjumlah 42 orang. Secara simbolis saya akan serahkan kepada pihak manajer rumah sakit untuk seterusnya dibimbing di dalam melaksanakan praktek klinik keperawatan praktek belajar klinik lain. Ya, gitu saya. Pintar bicara. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan sekaligus penerimaan secara resmi mahasiswa praktik oleh Direktur Rumah Sakit Eli Rantepao. Dalam hal ini diwakili oleh Manajer Pelayanan Medik dan Keperawatan Bapak Dr. Yahin Pakalo. Pada dokter kami silakan. Terima kasih. Selamat pagi, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hasan Ido, selaku Direktur Stiga Sang Toraja, ya, bersama teman-teman staf pendidik dari Stiga Sang Toraja. Satu-satu saya tidak dapat menyebutkannya, nanti tersinggung kalau saya cuma sebutkan ini. Istrinya teman sejawat editor, ya, jadi saya bilang semua. Yang saya hormati rekan-rekan rumah sakit, rekan-rekan perawat rumah sakit Eli Rantepao, yang saya panggil adik-adik saya supaya tidak kesan saya tua. Jadi adik-adik mahasiswa S1 keperawatan Stiga Sang Toraja. Yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Direktur Sakit Eli Rantepao tidak secara langsung menerima mahasiswa ini berkaitan dengan tugas
dan tanggung jawab sejak kemarin itu sudah berada di Makassar selama 2 pendidikan untuk bisa menerima mahasiswa dalam kegiatan hari ini. Yang kedua bahwa kita tahu bahwa regulasi perumah sakitan itu senantiasa dinamis, selalu berubah-berubah. Terakhir ada Perpres, ada Permenkes yang terbaru tahun 2022 itu, di situ rumah sakit atau penyelenggara perumah sakitan itu dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan itu dengan aturan-aturan yang semakin ketat. Jadi salah satunya misalnya harus ada escape nurse. Dulu kita bilang D3 cukup. Oh, berubah lagi. S1 sekarang. S1 kurang lagi. Harus ada profesi lagi, nurse lagi. Nurse saat ini masih diperkenankan untuk, dan D3 masih diperkenankan untuk melayani pasien-pasien di rumah sakit. Tapi suatu waktu akan pasti percaya akan terjadi perubahan yang mendasar lagi yang menuntut kita untuk spesialisasi. Jadi ke depan kalau kita buka satu pelayanan misalnya cath lab, catheter lab, harus spesialisasi jantung yang masuk di situ perawatnya. Suatu saat nanti kita buka hemodialisa, harus ada spesialisasi yang langsung khusus untuk hemodialisa. Kita mau buka nicu, itu syaratnya harus rumah sakit harus memiliki 10% perawatan intensif dari jumlah total bed yang tersedia. Kalau kami di sini hampir 200 bed, kalau 10%-nya ya yang tentang tuntutan ke depan, adik-adik harus mempersiapkan dirinya betul-betul, isi pengetahuan, isi keterampilan yang baik supaya ke depan ya suatu waktu adik-adik ini nanti yang akan merawat kita, merawat saya. Kalau misalnya adik-adik nanti tidak diperlengkapi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, nanti saya jadinya bagaimana? Nah, begitu. Jadi ini kita titip betul-betul untuk adik-adik, boleh juga dibimbing oleh pembimbing di rumah sakit. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Di dunia pendidikan tidak boleh takut. Kalau sudah ada ketakutan berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah, mungkin ada gangguan jiwa ke kita ini atau bagaimana ya. Tapi kalau kita mau belajar, tanya. Kita belum paham, tanya. Kita mau coba, tanya. Dulu saya di UGD kalau dan pasien tuh pada bang ura apa nih besar ini nadinya ya, saya suruh adik siapa mau coba sini, siapa mau coba pasti akan masuk sebawa masa kapon mau pada bang tuh salang masa tanggal pertama deh ya cuma ya begitu awalnya selalu akan terjadi yang namanya tremor begini. Nah ya, kapan kamu tidak mencoba, kapan kamu ditakuti dengan aduh bagaimana nanti kalau ini, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti sudah takut duluan, tidak akan pernah bisa. Jadi beranikan diri untuk meminta kepada kakak, dibimbing, diperlihatkan dulu, lihat dulu, habis itu minta untuk dicoba. Semakin banyak kamu bisa mencoba, keterampilan akan semakin meningkat. Kita dulu kalau lihat pasien susah sekali ditangkap. Ini harus ada ini, banyak sekali di teori. Begitu lihat di pasien, susi banget deh. Mana tamat di pasien jual susi banget. Kalau orang-orang tatapan kosong begini, hati-hati itu.
hati-hati rabies dulu. Saya dulu teman sejawat Dr. Edi Tarokalo almarhum, beliau bilang maneta tuh pasien nah bobo malaria mate tanding motor. Dulu saya tidak percaya seperti itu, tapi ternyata setelah dia memang di lapangan, mana dipikir tuh pasien gula tuh sakit gula, habis tuh COVID tuh hati-hati dong. Nah, jadi kecurigaan atau dekat dengan dunia kesehatan, pasti akan tahu. Pasti akan tahu. Mana ditir-tir lindon hati-hati ginjalnya, gagal ginjal tuh dan seterusnya. Jadi manfaatkan saat ini untuk mengisi adik-adik punya ilmu. Pesan yang terakhir bahwa pasien ini bukan orang coba kita. Pasien ini adalah guru kita. Kita ada karena ada pasien. Kalau tidak ada pasien, kita bukan siapa-siapa. Saya rasa lihat saja waktu COVID tidak ada pasien. Jobang mau kibanuan kok diparkir. Tapi karena ada pasien, kita berarti. Tapi jangan sampai karena merasa bahwa pasien itu membutuhkan saya tidak membutuhkan pasien, saya bikin seolah-olah dia objek. Tidak seperti itu. Jadi kita saling membutuhkan. Mereka adalah guru kita. Perlakukan sebagaimana Anda mau diperlakukan. Saya kira itu dengan mengucapkan doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, mahasiswa S1 keperawatan Sekolah Stikes Tanah Toraja pada saat ini sebanyak 41 kami terima dan akan kami bimbing selama waktu yang ditentukan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Acara selanjutnya yaitu perkenalan presektor lahan dan kepala ruangan tempat praktik oleh Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Elim Rantepao. Sekaligus nanti akan menyampaikan tata tertib Rumah Sakit Elim Rantepao. Kepada Nansius Parenting Esket disilahkan. Shalom, selamat pagi. Yang terhormat pimpinan STKS Toraja beserta staf, yang terhormat manajer pelayanan medik dan keperawatan Rumah Sakit Elim Rantepao, yang terhormat seksi keperawatan dan perawat inap Rumah Sakit Elim Rantepao, yang terhormat kepala ruangan Rumah Sakit Elim Rantepao, yang terhormat semua presektor baik klinik maupun institusi. Hari ini saya akan perkenalkan presektor Rumah Sakit Elim Rantepao. Yang pertama dari UGD Sepriana Patintingan Eskepners beserta kepala ruangannya Erni Lolopayung Eskepners. Silakan berdiri. Yang akan membimbing di Rumah Sakit Elim bagian UGD adalah Sepri dan kepala ruangannya adalah Erni Lolopayung. Kemudian bagian internal yang saya pakai adalah bagian laboratorium Nurse Yulita Timang. Kemudian kepala ruangannya Audrey Palangda. Yulita Timang ini adalah Ketua Komite PKRS Rumah Sakit Elim dan yang akan juga memantau kualitas di Rumah Sakit Elim Rantepao. Kemudian bagian Okjin Selvianti Samara Eskepners. Kepala ruangannya adalah Agnes Lawrence. Selvianti Samara adalah kepala rawat inap Rumah Sakit Elim Rantepao. Kemudian bagian anak Martina Andaso Eskepners. Kemudian kepala ruangannya adalah Rina Pongki Eskepners. Martina Andaso berhalangan jadi diwakili oleh kepala ruangan. Kemudian HCU Margareta Rumanggo Eskepners. Kepala ruangannya adalah Joni Andekan Eskepners. Beliau juga berhalangan
Kemudian kamar operasi Sawan Escape Nurse, kepala ruangannya adalah Adriani Escape Nurse. Jadi yang nanti masuk di kamar operasi itu mereka ada pembimbingnya. Kemudian untuk jam dinas, tata tertibnya jam dinasnya untuk dinas pagi, kamar beda, terus Kandiri Escape Nurse. Dia adalah ketua komite PMKP Rumah Sakit Kalimantan Tepau. Kemudian kepala ruangannya adalah Christina Tudang berhalangan. Kemudian untuk tata tertib jam dinas tidak ada lagi dibagi-bagi ya. Dulu waktu pandemi dibagi 4, sekarang tetap 3. Dinas pagi jam 9, jam 8, jam 7 sampai 14. Dinas siang 14 sampai 21. Kemudian malam 21 sampai 08 pagi. Datang setengah jam sebelum jam praktek. Ya. Terus kemudian tetap disurvei oleh kepala seksi keperawatan Ibu Ratna Mubini. Kami juga membagikan kuesioner untuk penilaian terhadap reseptor kami Rumah Sakit Elit. Jadi informasi dari Pak Herman tadi bahwa reseptor kami dia akan dinilai juga kampus. Jangan sampai penilaian di rumah sakit dan di kampus berbeda. Jadi tolong untuk mahasiswa kalau memberi penilaian melalui kuesioner betul-betul menilai. Jangan pernah takut, karena identitas kalian tidak akan ditahu oleh reseptor. Yang tahu cuma saya. Jadi saya tolong nanti ada catatan di bawah, dicatat apa yang akan kalian sampaikan ke reseptor. Ya. Terus untuk kepelayanan, kemarin kita belajar tentang BHDM yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Mas Faride. Kemudian peningkatan mutu dan keselamatan pasien dibawakan oleh Bu Tandiri. Kemudian ya, acara selanjutnya yaitu diskusi singkat tentang pelaksanaan praktik antara reseptor klinik dan reseptor lahan. Jadi ya, nanti akan ada diskusi sebentar sebelum kita masuk dalam materi, orientasi materi yang seperti yang disampaikan oleh Narsimus tadi. Jadi teman-teman mahasiswa mohon untuk tetap ya, jangan kemana-mana, karena setelah diskusi oleh reseptor klinik dan reseptor lahan akan dilanjutkan oleh orientasi umum. Jadi akan ada 5 materi. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu dari institusi dan juga klinik untuk mengadakan diskusi. Bapak Ibu kepala ruangan, ya, mungkin sudah boleh kembali ke